wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hasan Basri. Saya mahasiswa UPN BJJ Karawang. Kegiatan saya saat ini mengajar di sebuah SMK negeri. Kemudian kebetulan hari ini saya sedang ada di lab komputer untuk memenuhi mata kuliah tugas 2 mata kuliah jaringan. Tugas 2-nya adalah membuat atau bagaimana cara perintah-perintah command prompt di CMD. Oke, langsung saja kita masuk ke CMD. Tampilan seperti ini, blank hitam CMD. Di sini ada folder C user client 02, artinya kita berada di directory C di client di user client 02. Perintah pertama yaitu cd. Cd ini adalah untuk perintah pindah directory. Kita coba perintah mundur directory user cd. Oke, ini saya mundur ke C, directory C tidak ada di user. Kemudian saya akan coba masuk lagi ke user dan client. Slash client 02. Oke, seperti itu perintah cd. Kemudian ada perintah kedua yaitu cls. Nah, perintah cls ini itu digunakan untuk membersihkan atau menghapus semua perintah yang sudah ada di layer atau sudah ada di desktop. Kita coba cls ini berfungsi atau tidak. Nah, itu fungsi dari cls adalah untuk menghapus semua perintah-perintah yang ada di CMD dan menjadi nol seperti semula. Kemudian ada cls slash tanda tanya. Ini untuk menampilkan file bantuan perintah cls. Kita coba cls slash tanda tanya. Nah, ini artinya untuk memberikan perintah memberitahu bahwa cls telah membersihkan layar. Kemudian ada dir slash tanda tanya. Perintah ini dir slash tanda tanya. Oke, perintah ini bantuan untuk perintah directory memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Kita coba. Nah, seperti ini. Directory C file not found. Kolom is drive C has no label. Kolom serial number is 3E05-91A8. Oke, selanjutnya kita masuk ke perintah ipconfig. Perintah ipconfig ini biasa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, kemudian gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang dipasang pada komputer. Oke, langsung saja kita eksekusi ipconfig ini seperti apa. Oke, ini di sini saya menggunakan WiFi ya untuk koneksi internetnya. Jadi yang terbaca di sini koneksi internet WiFi.
Dan di sini koneksi Ethernetnya, LAN cardnya tidak terbaca karena saya tidak menggunakan LAN card internet. Kemudian ipconfig/all. Perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti penggunaan DNS dan WINS maupun MAC address. Oke, kita langsung saja eksekusi ke ipconfig/all. Nah, seperti ini. Perintah ipconfig/all itu lebih komplit ya, informasi yang lebih komplit daripada ipconfig default. Oke, kemudian ada satu perintah lagi, ipconfig/release. Oke, ipconfig/release. Perintah ini biasanya digunakan untuk mereset semua settingan IP address DNS di sebuah komputer. Oke, kita langsung saja eksekusi itu tidak. Nah, seperti ini ya, ipconfig release ini mereset kembali IP address yang ada di komputer kita. Kemudian untuk mengkoneksikan secara DHCP, kita gunakan lagi ipconfig/renew. Nah, ipconfig/renew ini digunakan untuk mendapatkan atau menetapkan IP address yang baru dan koneksinya itu DHCP. Jadi komputer bisa di reset ulang lagi atau di setting IP address kembali seperti semula sebagai koneksinya konfigurasi dengan DHCP. Kemudian IP DNS/display DNS, ipconfig/display DNS. Fungsinya ini untuk perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name server, domain name system atau DNS termasuk lokal host koneksi. Hampir sama dengan ipconfig tanda tanya. Kemudian kita masuk ke ipconfig+DNS. ipconfig/+DNS. ipconfig/+DNS ini, perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Oke, ini perintahnya untuk mereset DNS cache. Kemudian untuk meregistrasi lagi DNS-nya, maka kita tinggal ketikkan ipconfig/register DNS. Nah, maka DNS dynamic name sistemnya, domain name sistemnya akan menginstal ulang atau mereset kembali DNS secara otomatis. Kemudian ada lagi perintah ping. Perintah ping ini digunakan untuk menampilkan berkas untuk perintah ping, bantuan menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping.
Di ping ini ada beberapa kategori ya, ada tipe comment ping localhost, ada tipe comment ping loopback, tipe comment ping 127.0.0.1. Kita contohkan, kita ping ini. Nah, ini untuk menampilkan berkas bantuan perintah ping. Oke, sekarang kita ping karena saya sudah koneksi dengan internet, maka saya akan ping ke Google. Kita coba google.com. Oke, artinya komputer saya ini sudah koneksi ke internet atau Google. Di sini ada readly from 216.239.38.120 dengan bit 32 dan time-nya 27 ms dan TTL 55. Oke, kita ping ke jaringan. Jaringan saya menggunakan 192.168.20.1. Oke, itu pun terkoneksi ya. Jadi saya ngeping ke 192.168.20.1 karena ini IP address di mikrotik. Saya menggunakan mikrotik IP address ini. Oke, kita langsung ke IP ping 127.0.0.1. Itu pun terkoneksi. Artinya perintah ini sukses untuk ping ini. Oke, di ping ini ada beberapa tipe ya. Misalkan agar pingnya itu berhenti dalam putaran atau dalam kelipatan 10, maka kita tinggal ketikkan perintah ping minta 192.168.20.1. Nah, ketika saya mengetikkan ping minta itu artinya dia akan terus menerus menampilkan koneksi internet. Seperti ini ya, seperti ini. Ini tak terhingga sampai terus. Oke, saya berhentikan saja dengan Ctrl C ya untuk berhenti itu. Kemudian ada ping min n 10 192.168.20.1. Nah, ping min n 10 ini artinya ketika di urutan ke 10 maka pingnya itu akan berhenti. Kita coba. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artinya di baris ke 10 pingnya itu dia langsung terhenti. Oke, selanjutnya kita ke perintah netstop. Perintah netstop ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dan dari komputer yang sedang dipakai. Kita coba net.
Nah, ini NetStart-min-A ini menampilkan koneksi jaringan yang sedang dipakai. Kemudian kita coba NetStart. Ini untuk menampilkan statistik paket yang dikirim dan yang diterima. Oke, paket start yang dikirim dan diterima. Kemudian ada NetStart min-n, ini untuk menampilkan alamat port dalam bentuk numerik. Nah, ini NetStart min-n ini untuk menampilkan alamat port dalam bentuk numerik. Kemudian ada NetStart min-o, ini untuk menampilkan PID proses ID ya, untuk setiap koneksi. Kemudian ada NetStart min-s, ini untuk menampilkan statistik per protokol. Kemudian ada NetStart min-r. NetStart min-r ini untuk menampilkan route table. Nah, IP route table-nya sudah terbaca semua. Kemudian ada lagi NetStart min-p, protokol, untuk menampilkan statistik berdasarkan protokol tertentu. Kemudian ada perintah NBT-STA. Kita coba ini ya. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan informasi net loss atau TCP/IP. Kita coba NBT-STA. NBT-STA ini not recognized internal or external command. Oke, ini tidak bisa ya. Coba kita pakai NBT-START min-a. Nah, ini berhasil ya. NBT-START min-a ini contohnya ya seperti menjalankan desktop dalam lampiran 1, dan hasilnya sama dapat dicapai dengan mengeksekusi NBT-START min-n. Hampir sama berarti ya. Oke, kita sekarang coba ke NBT-START min-a, kemudian IP address. Nah, ini untuk menghasilnya informasi yang sama tetapi terhubung melalui IP. Jadi opsi A huruf kecil digunakan untuk nama dan huruf A besar digunakan untuk alamat IP. Kemudian ada NBT-START min-r. NBT-START min-r. Oke, NBT-START min-r ini untuk menampilkan statistik resolusi nama NetBIOS. Kemudian ada NBT-START
start min R besar. Ini untuk menampilkan tabel change nama NetBIOS. Kemudian ada nbt start min rr. Ini untuk merilis dan menjadikan nama NetBIOS. Oke. Kemudian ada nbt start min s. Perintah ini untuk menampilkan sesi NetBIOS dan upaya untuk mengubah alamat IP jarak jauh. Kemudian ada nbt start min s besar. Ini hampir sama ya, seperti dengan nbt min s. Kemudian kita masuk ke menggunakan tracer ya, tracer dan ping dan pet ping. Tracer ya, sebagai contoh kita akan melakukan tracer pada tambahan microsoft.com, ketik www.microsoft.com pada cmd, maka hasilnya sebagai berikut. Kita ketik www.microsoft.com. Ini tidak berhasil ya, kita harus ketikkan tracernya dulu. Oh, ini tidak bisa ya. Kenapa ini tidak bisa? Coba kita langsung ke pet ping ya, pet ping. Kita ke pet ping. Pet ping min n ini perintahnya digunakan untuk menampilkan informasi IP address maupun hostname dari setiap router. Oke, ini ya, kita menampilkan IP address dari setiap router itu dengan netping min r. Kemudian kita masuk ke pet ping min w, min h dulu ya, kita ke min h ini. Perintah ini digunakan untuk menentukan jumlah hop maksimum untuk proses pelacakan ke tujuan. Oke, kemudian ada pet ping min w. Ini sama ya. Oke, selanjutnya kita net sh. Net sh ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Kita coba net sh. Nah, net sh ini menampilkan atau mengubah konfigurasi komputer yang sedang berjalan. Kita coba dengan net sh interface IP address set name, IP set address name, nama connection. Oke, kita coba net sh interface IP set
address name sama dengan connection name connection. Kemudian IP address, saya ganti IP addressnya ke 81 saja. Subnet default gateway, subnet. Kemudian 255.192.168.20.1. Oke, ini maaf, kita ganti ini 10, ini ke 8.1. Nah, artinya net interface set IP address name connection start IP address. Kemudian kita langsung ke root. Ini kita kembalikan ke sini. Oke, kemudian ada perintah root. Ini digunakan untuk menambah atau membuang atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Contoh root print. Nah, ini untuk menampilkan IP root ya, IP root table. Kemudian ada root add. Ini untuk menambah perintah routing. Artinya ketika root add ini untuk perintah root add ini kita masukkan lagi 192.168.1. Kemudian ada root delete, ini untuk menghapus routingnya. Root delete ini harus memasukkan IP address dan netmask ya. Kita coba root add dulu. Kemudian kita root delete. Kemudian masuk lagi kita ke perintah net. Perintah net ini Anda akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, nilai, dan body. Kita coba net. Nah, ini net ini menampilkan akun
on komputer, config, continue, file, group, app, local group, pause, session, atau static ya. Kemudian perintah net view ini digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN. Karena di sini saya tidak menggunakan LAN, jadi tidak bisa terkoneksi ya. Kita coba ke net time. Net time ini digunakan untuk menyinkronkan waktu ke komputer lain atau server waktu. Kita tunggu. Oke, coba kita net. Karena kita tidak terhubung dengan komputer server ya. Oke, lanjut saja kita ke net user ini untuk menampilkan pengguna di komputer. Net user. Nah, ini ya. Kemudian net stop dan kita coba net stop. Kemudian ada lagi perintah net start dan ini untuk memulai kembali layanan komputer. Oke, baik, cukup sekian yang bisa saya tampilkan dalam tugas 2 ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.